Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah listrik magnet di channel YouTube saya, ya, dengan sebagai dosen pengampu Anda, yaitu Rena Syari MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet dalam bahan, yang mana terbagi ke dalam beberapa subbab. Yang pertama yaitu magnetisasi, kemudian medan dari objek yang termagnetisasi, medan bantu H, media linear dan non-linear. Sebab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang magnetisasi. Di dalamnya terdapat diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang torsi dan gaya pada dipol magnetik, kemudian efek dari medan magnetik pada orbit atom, dan magnetisasi. Yang pertama adalah tentang diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Baik, jika Anda bertanya kepada orang kebanyakan apa itu magnetisme, maka mereka kebanyakan kemungkinan akan menjawab tentang hiasan dalam kulkas, hiasan di depan kulkas, kemudian jarum kompas, ya, kemudian ada lagi kutub utara dan selatan, dan itu jelas tidak ada hubungannya tentang muatan yang bergerak, ya, atau arus, ya. Namun semua fenomena magnetik disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak, dan pada kenyataannya jika Anda dapat memeriksa sepotong bahan magnetik pada skala atom, Anda akan menemukan arus kecil, ya, yaitu arus yang tercipta atau yang terjadi karena elektron yang mengorbit di sekitar inti atom dan berputar pada aksisnya, ya. Sehingga untuk tujuan makroskopis, loop arus yang kecil tadi, ya, dapat kita perlakukan sebagai dipol magnetik. Baik, biasanya, ya, dipol-dipol tadi saling menghilangkan, ya. Dipol magnetik tadi akan saling menghilangkan, nanti akan kita bahas, ya, karena orientasi atom yang acak, ya. Tetapi, ya, ketika medan magnet diterapkan atau di sekitar dipol tadi terdapat medan magnet, maka akan terjadi penyelarasan, ya, atau istilahnya adalah penyelarasan bersih dari dipol magnetik, ya. Dan kemudian bahan yang menjadi bahan, ya, yang kita pakai ketika itu menjadi terpolarisasi secara magnetis, atau dengan kata lain termagnet, ya, bermagnet. Baik. Magnetisasi paralel, ya, terhadap medan magnet B itu disebut paramagnet, ya. Kemudian jika berlawanan terhadap B, dia disebut sebagai diamagnet, ya. Dan beberapa bahan disebut ferromagnet seperti besi, ya. Beberapa zat disebut ferromagnet, ya, sebagai, ya, sejarah, ya, dalam sejarahnya itu sebagai penghormatan terhadapnya, ya. Contoh yang paling umum adalah besi. Nanti kita akan bahas tentang ferromagnet ini lebih khusus, ya, di akhir bab ini. Kemudian untuk itu, ya, magnetisasi tidak ditentukan oleh bidang, ya, tapi oleh sejarah objek magnet tersebut, ya. Nanti kita bahas sejarahnya, ya. Dan magnet permanen yang terbuat dari besi adalah contoh magnet yang paling dikenal. Tetapi dari sudut pandang teoritis, ya, itulah magnet yang paling rumit.